الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan rahmatnya, hidayahnya, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat melangkahkan kaki, bertatap muka, bermuwajahah di tempat ini dengan semata-mata, yaitu niat kita semata-mata mengharapkan ridhanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, jangan kuranglah kita dalam sehari untuk mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu dengan merasa gembira, merasa senang, merasa nyaman dengan adanya nikmatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah Allah berikan kepada kita. Kalau kita ingin menghitung nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya kita tidak bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung nikmatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya tidak bisa menghitungnya. Kenapa? Karena saking mulianya, saking dahsyatnya nikmatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah di saat kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari ini. Mudah-mudahan nantinya di akhir hayat kita, di akhir penghidupan kita, kita menjadi orang yang beriman, kita menjadi orang yang beriman di matanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di pandangan dan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua nantinya di akhir penghidupan kita menjadi orang yang beriman, mengucap kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dan mudah-mudahan nantinya pengakhiran hidup hayat nanti kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membimbing kita, mengajarkan kepada kita tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan, tentang sifat-sifatnya, tentang akhlak budi pekertinya, tentang sifat-sifatnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sepantasnya yang kita tiru, yang sepantasnya kita ajarkan, yang sepantasnya kita amalkan di dunia ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa juga salawat serta salam kepada keluarganya, sahabat
tabi'in tabi'at al-an ila yaumil akhir, yang sama-sama kita muliakan para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa juga yang sama-sama kita muliakan Al-Habib Mukhlisin Al-Qadari dan seluruhnya para jamaah majelis yang insya Allah yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga selalu diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan kebaikan yang mana yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang mana sudah dianjurkan, diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. La hajinnya binatul qabul bi suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita bersama-sama kembali menyadarkan diri kita daripada sifat ujub, daripada sifat riya, daripada sifat yang tidak baik di dalam diri kita, maupun itu budi pekerti, maupun itu akhlak yang sepantasnya kita mengikuti daripada yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan marilah kita malam ini kita tanamkan keikhlasan, kita tanamkan keridhaan, kita tanamkan di dalam diri kita keikhlasan di dalam menuntut ilmu, di dalam menjalankan kebaikan, karena cepat ataupun lambat orang yang ikhlas itu, yang menanamkan keikhlasan di dalam dirinya itu kena akan ketahuan bahwa inya itu adalah orang yang baik. Cepat atau lambat orang yang mengamalkan keikhlasan di dalam dirinya, menuntut ilmu, orang yang menanamkan keridhaannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala di dalam menuntut ilmu, itu kena cepat atau lambat itu kena akan sangat berpengaruh di dalam dirinya. Apa pengaruh di dalam dirinya? Maka ditunjukkan kepada dirinya adalah menjadi orang yang baik di dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bila orang tuh menuntut ilmu atau menggawi kebaikan, kadada beisi keikhlasan, kadada beisi keridhaan di dalam dirinya tadi menuntut ilmu, bahwa lambat atau cepatnya kena ketahuan bahwa inya itu kada baik. Kenapa jadi sedemikian itu? Karena niatnya tadi ada bujur-bujur dalam menuntut ilmu. Apakah mencari raminya saja? Apakah hanya mencari banyak orangnya saja? Apakah mencari hanya sebatas mencari nama, oh aku hadir juga di majelis? Maka itu karena bilanya orang nih kadada tertanam
Kada tertanam di dalam dirinya suatu keikhlasan, suatu keridoan, turun mulai rumah, niat turun mulai rumah kada ada keikhlasan, kada ada semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka cepat atau lambat itu kena menandakan bahwa dirinya itu kada baik. Kenapa? Karena sudah membelakangi daripada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Dan kita kada ada nang itu ya. Itu pengaruhnya. Nah itu. Dan orang ikhlas ini pulang lambat atau kadanya mau cepat situ sana sini, maka itu akan sangat berpengaruh bahwa menandakan dirinya itu baik. Kenapa? Karena inya kadawani, karena inya takwa lawan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya di setiap Jumat di mana-mana pun itu, kadang semestinya dari hari Jumat aja Sabaratan Hatib mengatakan, ujar Hatib apa? Haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan bertakwalah kalian, ittaqullah haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai sekalian orang-orang muslim. Artinya apa? Kita belajarlah dalam menggawi kebaikan itu hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada nasihat takwa. Bilanya tak tinggal nasihat takwa di dalam Jumat, kada sah salat Jumatnya. Karena itu masuk rukun. Nah, itu perlu juga kita tanamkan. Jadi apakah bujur-bujur nih tadi dalam inya hendak beribadah itu, apa tahu hanya karena takutan kada berjumat kelihatan orang, atau supan kada berjumat kelihatan orang, ataukah hanya seperti itu? Apakah bujur-bujur takwa Allah Subhanahu wa taala? Nah, perlu kesadaran diri kita masing-masing. Kita koreksi masing-masing diri kita, cerminkan diri kita masing-masing. Nah, semoga kita yang berkat berkumpul di sini menjadikan diri kita baik dan lebih baik lagi dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, takwa dan selebih-lebih dan sebenar-benarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu jadi renungan kita. Orang yang bujur-bujur takwa itu kayak apa garang? Orang yang bujur-bujur takwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu inya kada hendak lagi, kada wani lagi. Walaupun di dalam hatinya hendak berucap, inya kada wani mengucapkan nang kada baik atas apa? Atas yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kada wani menantang apa nang jar Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lihat orang-orang yang ikhlas itu cepat atau lambatnya itu kena menjadikan dirinya baik. Tapi pulang orang yang kada baik itu sebujurnya, orang yang kada bujur-bujur ikhlas itu sebujurnya menandakan bahwa dirinya itu sedang kada baik. Perlu kita sadari, perlu kita sadari, bila orang tuh sudah ikhlas, bujur-bujur ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, karena itu diganjarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diganjarkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu? Suatu pahala baginya. Jika umpamanya nih kita menuntut ilmu, jika umpamanya hadiahnya kita nih menuntut ilmu, hadiahnya apa misalnya duit 500.000
umpamanya, lalu diganjarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi oleh Allah taala menjadi tiga kali lipat. Berapa dapat kolehan? 1.500.000. Siapa nang untung, siapa nang rugi? Nah, di situ perlu kita hendak melihat keikhlasan orang itu menuntut ilmu. Di situ kenapa bujur-bujur kada inyak menuntut ilmu itu? Apa sebatas hanya umpat duduk? Apa hanya sebatas umpat bertampai? Apa hanya sebatas hendak berpamer-pameran bahwa aku ini duduk di majelis? Apa bujur-bujur karena Allah Subhanahu wa taala? Nah, jadi tanamkanlah niat kita. Bilanya menggawi kebaikan itu, niatakan lagi hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Sama nih kayak orang yang membaca maulid, inya bisa juga bujur-bujur. Bisa bujur-bujur nih karena Allah Subhanahu wa taala membaca maulid. Lalu napa? Inya kada memikirkan lagi umpat juga nih menyair. Kada tahu suaranya tuh, kada pun meremehkan ngalok, kita kada meremehkan suara tuh ibarat akan tuh kurang baik lah didengar orang. Tapi ini semata-mata karena Allah Ta'ala asik ini nih menggiringi orang, dihiga segala macam, minjam mic pulang. Tapi ini karena Allah Subhanahu wa taala, karena keasikan tadi itu adalah menandakan bahwa orang itu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala di jalan yang benar. Jadinya kada sopan lagi siapapun nang menyambatinya, siapapun orang nang hendak mahinainnya kada peduli lagi. Karena kenapa? Karena niatnya tadi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dinamakan takwa. Takwa nih. Takwa deh, takut karena Allah Subhanahu wa taala. Itu nang orang bujur-bujur takwa tuh. Kada memandang lagi siapa nang di atasnya, siapa nang di ini kada lagi. Yang dipandangnya tadi hanya Allah semata-mata. Lihat pada zaman Nabi dahulu sidin, siapa keikhlasannya itu luar biasa, bertakwa, mensyiarkan Islam, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ratusan tahun, ribuan tahun orangnya ikhlas. Iyalah kayak Nabi Nuh. Kayak Nabi Nuh nih, sekian ratus tahun sidin bertakwa, menyampaikan yang lurus-lurus untuk umat. Tapi sedikit aja orang nama umpat di sidin kurang ikhlasnya, apalagi sidin tuh mengajarkan segala apa ini itu tentang agama, tapi umatnya sedikit aja. Artinya orang yang hendak selamat itu sedikit, orang yang hendak celaka itu banyak. Bujur saja casingnya ini menjalani kebaikan, tapi bisa merusak kehidupan kita. Nah ini yang bahayanya kita nih menggawi nih. Jaka umpamanya kita nih misal ada umpat menyambati orang, misal kan sudah tahu hukumnya tapi kita umpatan juga nih memasang, menyebarkan segala nang keburukan sidin tadi, maka nang itu bujurnya kada mau diumpat akan orang banyak, tapi ini sorangan nang merusak dirinya sorangan. Karena apa? Karena di situ ada dalam keburukan tadi. Nah, ini sangat bahaya kita di dalam kehidupan nih. Yang perlu kita jaga, yang perlu kita hati-hati. Kita bukannya hendak menyambar si A, si B dan si C, kada. Memang kita yang ada di majelis ini memang dasar orang-orang riket berataan. Memang kita ini orang-orang yang sadar diri bahwa diri kita ini masih perlu banyak siraman,
Masih perlu banyak apa jadi orang tuh siraman rohani gasan di dalam diri kita, supaya diri kita nih baik dan lebih baik lagi, supaya kita nih takwa yang sebujur-bujurnya takwa lawan Allah Subhanahu wa taala. Iya loh. Makanya kita nih mun nyata tamu orang yang ikhlas itu, mun nyata tamu orang yang bujur-bujur semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Mun kawa, ini mun kawa lah, cium tangan sidin. Kalau ini orang alim, ambil, pilih jadi guru, pilih jadi guru. Orang ikhlas nih biar luar biasa. Siapapun itu orangnya, ada panjang umur lagi dan siapa, amunnya ini tuh sudah ada diisi keikhlasan, diisi keridoan, ya tadi bilanya tetamu dan orang naga itu, walaupun inya kada jadi guru, walaupun inya nih misalnya apa, cium tangan sidin, atau pilih atau ambil jadi guru. Nah, guru apa? Guru yang melajari kita tentang keikhlasan di dalam kehidupan. Kenapa bilanya kita belajar tentang keikhlasan? Bilanya kita nih belajar tentang keikhlasan, seburuk-buruknya manusia, sejahat-jahatnya manusia, kada mau masuk ke hati. Kenapa jadi kada mau masuk ke hati? Karena yang dipandangnya hanya takwa dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Jadi siapa manusia? Siapa manusia yang paling ikhlas sepanjang sejarah, sepanjang kehidupan yang sudah diciptakan dalam alam semesta ini? Siapa? Siapa manusia yang paling ikhlas sepanjang hidupnya, yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini? Siapa? Nabi Muhammad. Kayak apa kita? Ngaran beliau dulu cenah lah. Munnya kita tuh berat sebujurnya menyambat. Kenapa jadi berat? Karena luar biasa nih perjuangan daripada Rasulullah SAW. Sangat luar biasa sih dia. Orang yang paling ikhlas dalam membimbing umat. Karena beliau terlalu agung nama beliau. Nabi Muhammad SAW sungguh luar biasa sih dia. Itu orang yang paling ikhlas di muka bumi. Sebelum kita nih menanamkan cinta kepada beliau, Sidin sudah cinta lawan kita, sudah cinta lawan kita, sudah menggenang lawan kita, walaupun kita kada sejaman. Sidin sudah memikirkan jasa kita. Tinggal kitanya aja lagi. Kita nih orang yang sudah diberikan umat yang paling banyak nikmat, yang paling besar nikmat. Sampai-sampai Nabi Isa mengatakan, seorang nabi nih, seorang rasul, Nabi Isa mengatakan, laitani kuntu umat Muhammad. Apa kata Nabi Isa? Mudah-mudahan di sini aku nih di sini menjadi umatnya Nabi Muhammad, seorang rasul. Bagaimana dengan kita yang penuh dosa, yang banyak melakukan kesalahan dalam kehidupan sehari-hari kita? Pantaskah kita menyombongkan diri kita di muka bumi ini? Kita yang bukan seorang wali, yang bukan derajat daripada Nabi. Pada gampang-gampang nih Nabi Isa mengatakan, laitani presiden, jadikan aku umat Nabi Muhammad.
pada kegampangan sih nih. Tinggal kitanya aja lagi yang melakukan perubahan dah kada di muka bumi nih. Kadang-kadang kita nih lah banyak masalah hal kecil, masalah hal sepele bisa menjadi panjang. Kenapa? Karena kadada ketakwaan yang sebujur-bujur takwa dalam Allah Subhanahu wa taala. Coba bilangnya kita takwa dalam Allah Subhanahu wa taala. Oh, mungkin ini daripada ujian Allah Subhanahu wa taala sudah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadaku. Jangan kita nih sudah melakukan kesalahan bertambah pulang olah kesalahan. Jangan. Kalau nyelawan sesama kita. Jadi makanya kita perlu belajar yang ngarannya keikhlasan di dalam dunia. Di dalam dunia belajar keikhlasan kita. Karena kalau kawan kita sesama kita ini masih belum tentu. Misalnya kita nih hendak apa jadi orang tuh hendak bahasa trennya wajah ini ngefan lah, apa tuh lawan guru, lawan siapakah, lawan kawan kita misalnya. Tapi si Din nih guru nih kadang kenal benar lawan kita, belum tentu ada cinta kita yang terletak akan di dalam hati kita. Tapi kita kalau lawan Nabi, Sidin sebelum kita menanamkan cinta, sebelum umat Sidin menanamkan cinta, Nabi sudah mengatakan cinta kepada umatnya. Apakah itu anugerah yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Ini adalah anugerah yang sangat luar biasa bagi kita. Namunnya sesama kita, sesama manusia, kita masih belum tentu bisa menanamkan kecintaan itu. Karena kenapa? Kita menanamkan cinta kepada seseorang itu, amunnya kada kenal, kita tidak akan cinta. Tapi kalau Nabi Sidin sudah menanamkan cinta kepada kita, tinggal kitanya aja lagi memandang kada, mahabbah kada lawan Nabi. Nabi sudah cinta nih lawan kita. Manusia yang paling ikhlas di muka bumi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, orang yang paling ikhlas di muka bumi, yang pertama adalah Nabi Muhammad, yang kedua adalah orang tua kita. Orang tua kita yang melahirkan kita, yang melahirkan kita itu tanpa pamrih, tanpa upah. Meskipun kita nih durhaka kepada orang tua kita, tetap Sidin ikhlas. Tetap Sidin ikhlas. Tetap orang tua itu mendoakan kesan kita, yang terbaik kesan kita. Tuh orang ikhlas. Kayak tujuan Nabi. Kita nih gak ada menanamkan cinta kepada Sidin, tapi Sidin sudah menanamkan cinta kepada kita. Apakah itu anugerah yang terbesar bagi kita, yang sudah Allah titipkan kesan kita, kesan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan pernah kita menyia-nyiakan orang-orang yang ikhlas di muka bumi ini. Jangan sampai kita menyia-nyiakan orang-orang yang ikhlas. Kenapa sedemikian itu? Karena Allah sayang lawan orang yang ikhlas. Allah sangat menghargai orang yang ikhlas. Sebabnya apa? Hanya Allah yang tahu kedudukan orang ikhlas itu seperti apa. Tidak ada makhluk manapun yang mengerti bagaimana kedudukan ikhlas. Ada kita nih kadang-kadang mengetahui
tentang kedudukan seseorang ikhlas itu, tentang derajat seseorang yang ikhlas itu. Tapi Allah menjanjikan orang yang ikhlas itu adalah orang yang sangat mulia, orang yang sangat agung di muka bumi ini. Allah menja'alna minas salihin, Allah menja'alna minal mukhlisin. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang ikhlas di muka bumi ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ikhlas dan orang yang diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi belajar kita ikhlas dari hal segala apapun itu. Belajar kita ikhlas dari hal segala apapun, macam pun apapun dan keadaannya. Belajar kita ikhlas. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Kata beliau, Sidin mengatakan, disebutkan di dalam sebuah perkataan beliau, Jersidin, satu suap yang masuk ke perut yang lapar, seseorang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid. Jadi munnya kira-kira nih, mun kita nih apa berkumpul orang di majelis itu, lalu orang di majelis itu kanyang, memberi makannya orang nang kanyang tadi, memberi orang makan kanyang tadi, walaupun itu berupa minuman, walaupun itu berupa makanan dan segala macam, walaupun umpamanya hanya sebotol galas aqua, memberi orang yang hadir di majelis. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, kata beliau, itu lebih bagus daripada orang yang membangun 1000 masjid, asal ada keikhlasan di dalam dirinya. Kayak apa lagi? Orang yang ikhlas tuh sungguh dasar bujur sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nang rugi itu kita, nang hadir. Kenapa? Di mana nilai ikhlas kita? Amunnya kita nih kadada berniat turun mulai rumah, keikhlasan menuntut hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Misal umpamanya nih 10 tahun tuan rumah memberi makani kita, meminumi kita di sini, seumpamanya nih, itu adalah mau ulah amal jariah Sidin. Kenapa amal jariah Sidin? Sekali kita nih memakan satu suapan yang dijulungi Sidin di muka hadapan kita dan lain-lain sebagainya, walaupun itu berupa dan apa dan lain sebagainya, itu adalah apa jurang tuh, keparut orang yang lapar itu lebih baik daripada 1000 membangun masjid yang dibangun. Kayak apa, bayangkan orang membangun 1000 masjid, berapa modalnya, berapa hasilnya dalam satu demi umpamanya nih sabuting masjid kali 1000 berapa? Nah, jadi orang yang memberi makan nih, orang yang menuntut ilmu, adanya keikhlasan di dalam diri, maka itu kata Syekh Abdul Qadir Jailani, Sidin mengatakan itu lebih baik daripada orang yang membangun 1000 masjid. Artinya apa? Ada bandingannya pada orang yang membangun masjid tadi. Sungguh istimewa bagi orang yang memberi makani orang yang di majelis, walaupun itu kadang sejenis daripada nasi atau makanan, walaupun itu hanya sebotol aqua. Jadi umpamanya kita nih belajar ikhlas, umpamanya aja ya, kalau jadi turun ke majelis itu jangan sampai kita juga mengharapkan awar makanannya aja.
Bilanya pian mengharap akan makanannya aja, otomatis kena berarti dasar kada bujur-bujur nangarannya menuntut dalam kebaikan. Kayak apa hendak menyadarkan diri kita supaya baik dan lebih baik lagi. Amun kita nih turun ke majelis hanya sebatas menuntut nang raminya aja, kanyangnya aja, dan segala macam. Jadi kita gunakan keikhlasan hati kita semata-mata apa? Semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kadang menyalahkan lah juga, kadang menyalahkan menggawe itu tuh. Bilanya kita nih kada kita tanam makan di dalam keikhlasan ya tadi, hendak menuntut kebaikan tuh ngalih benar. Kenapa ngalih? Sulit menerima daripada kebaikan itu. Kenapa? Karena di dalam hatinya sudah termasuki nangarannya hawa nafsu hendak bawa makanan aja. Turun menuntut kebaikan, turun saruan dan segala macam. Bilanya kada bawa makanan yang majelisnya ada lagi aja, aku turun ya, parai sudah gitu ya, usahai aja turun. Nah itu sebujurnya contoh tuh. Berarti orang tuh kada ada keikhlasan, kada ada. Ini kita contoh, kita melatih ikhlas. Memang kita bilanya disampaikan yang kebenaran tuh memang pahit dalam diri kita, memang patih. Bilanya orang tuh menyampaikan kebenaran kesan kita, dia memang pahit kita menerimanya, memang patih kita menerimanya. Makanya kata Sayyidina Ali mengatakan, kalau lihat walaupun orang di situ, katakanlah itu yang benar sekalipun itu pahit. Jadi memang kebenaran itu pahit. Memang kenapa jadi pahit? Karena kita memang belajar, karena kita memang hijrah begamatan. Jadi orang itu begamatan supaya diri kita nih baik dan lebih baik lagi. Nah itu contoh melatih ikhlas kita. Misalnya kita nih turun karena makanannya aja. Nah karena makanannya aja, memang karena ada untingan untuk beramian aja. Nah kita di sini. Nah ya bujur. Karena apa? Atau karena Allah, karena bisa bujur karena Allah. Mau kata nih kita nih berlatih keikhlasan kita yang seperti itu tuh, supaya nang dasar bujur karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bermakanan alhamdulillah. Bilanya kada bermakanan pun kada jadi masalah. Yang penting tadi menjalankan apa yang sudah dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menuntut ilmu. Nah, itu tuh melatih ikhlas kita macam itu. Dan jangan kita katakan menggawe ikhlas tuh gampang. Jangan kita tadi merasa nyaman lagi jah menggawe nak ikhlas tuh gampang aja jah. Siapa nyambat ikhlas tuh gampang? Jaka ikhlas tuh gampang, bian. Orang yang belajar ikhlas tuh gampang, bian. Jaka umpamanya nih kita nih latihan lomba keikhlasan, bisa bahadiahan, bian. Bisa hadiahnya sepeda motor dan segala macam. Amunnya ada nama memadahkan ikhlas tuh gampang aja. Tapi karena apa? Berhubung ikhlas itu hadiahnya surga, dan ikhlas itu adalah nikmat yang paling besar untuk kita di dunia. Hadiahnya surga memang sulit. Hendak menggawinya keikhlasan tadi, bermacam-macam rintangan dan segala macam. Dan ikhlas itu adalah manusia yang paling, bilanya kita nih menggawi keikhlasan,
manusia yang paling dibenci oleh iblis. Nah, iblis tuh membenci benar bilanya kita tuh menggawi nang ikhlas. Umpamanya kita nih malam ini ikhlas dasar bujur karena Allah Subhanahu wa taala. Aduh, aja iblis ikhlas pulang jasa ikong dia umatnya Nabi nih kalah pulang aku jadi iblis nih. Apabila jua aja aku dia mengalahkannya nih. Bilanya kita nih talawan nih orang yang seperti itu, makhluk yang semacam itu, bilanya kita ada tegawi nang kada ikhlas, cepatlah kita nang mengucapkan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Memang orang ikhlas itu dibenci oleh iblis. Ketika iblis bersumpah menggoda seluruh umat manusia ini, melainkan iblis itu mengecualikan, mengeramputakan orang yang melakukan keikhlasan itu, kecuali hamba-hambamu daripada golongan umatnya manusia yang engkau nyatakan keikhlasannya. Jadi orang ikhlas itu, bilanya orang nih sudah membiasakan keikhlasan, iblis kehendak lagi berparak. Kehendak lagi iblis sudah parak. Kenapa? Karena ini kada tahan sudah. Kalah terus sudah ini. Nah, karena apa? Dalam keikhlasan ada siapa? Ada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yakin kita orang yang takwa itu kada akan diganggu iblis lagi. Yang mengganggu itu apa? Hawa nafsu kita aja lagi. Biar hawa nafsu kita gawi kada nang ini, gawi kada nang ini. Kan? Tapi kebanyakan ada yang mengatakan iblis yang menggoda. Padahal hawa nafsu kita. Iblis itu menggoda datangnya setiap saat aja, setiap waktu aja menggodanya. Berupa apa? Iblis itu menggoda berupa daripada hawa nafsu. Awalnya dari hawa nafsu. Oh, jadi hawa nafsu. Oh, aku kalau aja tolak ke majelis. Nah, jadi cari iblis nih sebelah kiri. Pas saya deh mengawani aku aja. Nah, itu mainnya menjadi satu. Nah, ini jadi satu tadi. Nah, maka kita terjerumuslah nang di jalan yang kada lurus. Ya kayak datakan tuh taka sebelah kiri kita jalannya. Nah, maka kita berusahalah untuk ikhlas dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita ini dianugerahkan setiap amal ibadah kita supaya ikhlas. Karena kenapa? Karena perlu kita perlu sangat tentang keikhlasan itu. Bahkan ikhlas itu kadang mudah, ikhlas itu sulit, ikhlas itu banyak halangannya, banyak godaannya, dan banyak godaannya yang luar biasa. Ikhlas itu selalu dan kada pernah mendapatkan kedudukan dan penghargaan di hadapan siapapun, kecuali yang mengetahui nilai-nilainya hanya Allah Subhanahu wa taala. Memang orang yang ikhlas itu kada ada dapat penghargaan, kada ada dapat penghormatan dari siapapun, tapi itu adalah sangat berhasrat, sangat rahasia, dan sangat anugerah dan sangat istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sepatutnya lah kita minta balasan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazaul ihsan ilal ihsan. Semoga Allah membalas kebaikan dengan kebaikan. Karena siapapun tidak akan mengetahui bagaimana kedudukan ikhlas itu, kayak apa derajat keikhlasan itu, karena ada orang yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita malam ini bisa mengamalkan, bisa memperjuangkan, bisa mengingat apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana adalah
ilmu ini adalah sangat penting bagi kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang baik dan lebih baik lagi, dan mudah-mudahan kita selalu diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di jalan yang lurus, di jalan kebaikan. Ihdinas siratal mustaqim, diberikan hidayah untuk kita semua yang menuju ke jalan yang benar. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan nantinya kita dimatikan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah, dan mudah-mudahan kita nantinya bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Ibadillah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.